Aja satu lagi mungkin saya share. Ketika saya puasa Ramadan, saya satu-satunya orang di platform yang menjalankan puasa. Saya satu-satunya orang di platform yang menjalankan puasa pada saat itu. Dan semua mereka kaget karena kita mulai jam 3 waktu itu kan waktu musim dingin ya, jam 3 kita udah sahur, kemudian buka pun jam 10 malam ya kita. Dan mereka cukup surprising ketika saya begitu panjang saya menjalankan puasa dengan semua aturan cukup ketat. Dan ketika mereka tanya kuat, saya bilang Anda pun semua berpuasa, saya bilang. Semua kaget. Anda pun menjalankan puasa, saya bilang. Anda pun saya salut pada Anda. Kenapa? Anda ingat, saya bilang, ketika Anda mau naik platform, itu pasti 3 hari Anda nggak boleh minum kan? Oh iya betul, kita nggak boleh minum. Karena kalau ketahuan ketika tes kencing ketahuan ada alkohol itu kan nggak boleh naik platform. Ya kan ya? Mereka pasti puasa, tidak akan kebar. Mereka tahan 2 minggu tidak kebar di platform. Belum kalau cuaca buruk bisa 3 minggu, bisa 4 minggu. Bisa bayangkan Anda tidak kepikiran kan yang sudah biasa minum kebar, Anda tidak kan? Oh iya benar-benar kita puasa juga. Nah, itu sama-sama kita bisa. Itulah sama-sama Anda menahan diri dari itu. Jadi Anda juga puasa, saya juga puasa. Jadi menurutnya prinsip itu kita coba. Tapi kebersamaan cukup baik dan kebetulan juga cook saya juga ada cukup baik juga dalam men-preserve saya untuk saya menjalankan ibadah puasa. Nah, saya kira kehidupan ketika saya di sana saya merasa Alwin is my family. Second home dan yang mungkin yang paling berkesan itu sampai sekarang adalah saya men-celebrate Christmas itu di platform hampir 2-3 kali ya. Dan pada saat itu memang selalu cuaca buruk. Setiap akhir Desember sudah dibayangkan seperti kemarin ya. Di platform itu pada saat Desember itu udah pasti anginnya itu antara 60-70 knot. Kemudian ketinggian ombak itu antara 20-23 meter. Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi cuaca yang cukup gelap dan gitu, dan belum pada saat musim dingin dengan es yang cukup tebal ya, artinya itu cukup challenging. Kehidupan kemudian perjalanan dari Aberdeen ke platform kan bisa 2 jam sendiri dengan helikopter 20 Super Puma ataupun C225 yang sama-sama pakai pakaian dry suit semua dengan perjalanan cukup panjang dan jadi saya pengalaman Tias kalau anak saya kalau nonton yang namanya Deepwater Horizon dia nangis. Kenapa? Karena dia nginget bapaknya kalau dia nganterin saya ke Dice, Dice, kemudian naik helikopter, itu saya jalanin selama saya di Aberdeen ini. Tapi artinya tidak hanya di Aberdeen ya, saya mendapatkan challenging masalah cultural itu tidak hanya di luar negeri, karena saya pernah ditempatkan di Prancis, pernah ditempatkan di UK, ini cukup challenging karena di North Sea. Kemudian pernah juga kerja di Italia, di Azerbaijan. Cuman yang menarik lagi ketika saya juga di Indonesia sendiri, ketika saya ditempatkan di Papua. Di Papua. Itu pun menarik sendiri masalah gimana how we manage culture ya, karena berbeda gimana kita bisa. Di mana itu, di Kepala Burung? Waktu itu saya jadi ditugas sebagai district manager total West Papua. Jadi kebetulan itu waktu itu kita akan menjalankan pengeboran satu sumur eksplorasi, tepatnya di daerah Swabor. Swabor itu di daerah Sorong Selatan, Teminabuan. Jadi jalan dari Sorong ke Sorong Selatan itu hampir sekitar 120 km dengan 70-60% jalannya masih tanah dan batu. Jadi dari Sorong itu masih aspal, setelah itu akan berubah jalannya. Itu kalau pada musim hujan mungkin bisa 5-6 jam, tapi kalau bagus bisa 4 jam sampai ke Sorong Selatan. Dan dari Sorong Selatan itu masih naik perahu lagi 2 jam ke lokasi pengeboran kita. Yang cukup challenging adalah gimana kita bisa menerima budaya mereka untuk bisa diintegrasikan ke dalam operation kita. Sama orang lokal. Jadi yang terpenting yang saya menarik adalah bagaimana saya melakukan mapping terhadap suku-suku yang ada di daerah operasi. Jadi setelah saya melakukan mapping sosietal budaya di sana, saya mengerti ternyata hanya 2 suku yang ada di operasi pemboran kita. Suku Yabanirigo dan suku Bira. 2 suku itu tidak boleh bersatu. Jadi dalam pekerjaan pun saya pakai suku Bira. Nggak bersatu. Kalau bersatu perang. Mereka musuhan? Bukan musuhan. Disitulah uniknya di Papua. Jadi seminggu suku Yabanirigo, seminggu suku Bira.
Dan kebetulan saya merekrut satu orang yang namanya liaison officer supaya saya bisa menyampaikan message ke tim saya, ke tim orang-orang Papua. Kebetulan ibunya orang Bira, bapaknya orang Yabanirigo. Jadi dia bisa bisa diterima di dua suku. Tapi dia selalu dalam pekerjaan seminggu untuk site clearing itu orang Yabanirigo, minggu depan orang Bira, dan itu nggak boleh disatuin itu. Tapi alhamdulillah, seluruh kegiatan itu saya jalani dengan respek budaya Papua. Mulai dari bakar batu, kemudian lempar piring, kemudian ritual gelar tikar adat, kemudian ada juga yang salah satu suku motong kepala buaya untuk melakukan pemburuan, kita ikutin. Tapi alhamdulillah itu sampai selesai pengeboran tidak ada yang namanya rek saya itu dipalang, rek saya itu dikuasain, di stop, itu nggak ada. Karena saya minta waktu itu tidak boleh kontraktor beli makanan atau bawa makanan dari Sorong. Mereka harus beli dari masyarakat. Jadi benar-benar terjadi multi efek daripada operation kita. Jadi mereka jual ikan yang masih segar-segar ya untuk bisa dimakan oleh tim yang ada di ring. Hal-hal itu ternyata cukup berpengaruh terhadap keberhasilan operasi kita. Walaupun kita tidak berhasil mendapatkan minyaknya karena memang dry, tapi societal bisa kita manage dengan baik. Itu achievement tersendiri. Achievement sendiri, dan saya diapresiasi oleh SKK Migas juga. Dan waktu itu kita menulis paper, kalau di Google ada SPA, salah satu SPA yang pernah kita presentasikan juga di Dubai, di Abu Dhabi, in how kita bisa successful total West Papua memanage societal di Papua. Jadi salah satunya itu, jadi kita mendekati dengan societal, bahkan kita mengenal kepala suku, kita memapping kepala suku, memapping suku-suku, dan kita bisa merespek budaya mereka. Dan alhamdulillah, rig kita tidak diduduki, walaupun saya bawa rig dari Mahakam ya, 10 hari saya bawa rig Maera itu dengan rig Swam ke Mahakam. Pengalaman beberapa company ada yang didudukin, dipalang. Nggak ada, aman. Jadi benar-benar mereka merespek kita karena kita menghargai prosesus yang namanya budaya Papua, dan itu cukup menarik. Kita bisa, itu salah satu challenging masalah perbedaan culture, tidak hanya di luar negeri, tapi di Indonesia pun nggak mudah. Itu ada